video kali ini, saya akan memberikan contoh persepsi dan motivasi dalam pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Baik, silakan Dea memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Dea sudah bersedia memimpin doa. Anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema yang baru. Sebelum kita masuk ke tema yang baru, Ibu ingin mengulas lagi dan mengulang lagi. Apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Temanya apa? Yang masih ingat boleh angkat tangan. Ya, silakan Dio. Benar sekali Dio, materi kita minggu lalu adalah aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, Ibu akan mengingatkan lagi supaya kalian tidak lupa, kita sebagai citra Allah yang unik, diciptakan seturut dan sekehendaknya, laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai keindahan, kelebihan dan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Hidup sebagai laki-laki dan perempuan merupakan anugerah dari Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk itu, kita harus saling mensyukuri kita sebagai ciptaan Allah atau pribadi Allah yang unik. Nah, sebagai ciptaan Allah yang unik, kita harus saling melengkapi dan mengembangkan satu sama yang lain, yaitu saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Iman Katolik memberi penegasan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan anugerah yang indah dari Allah dan patut disyukuri. Nah, di sini tema kita yang baru yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sih mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan? Ibu akan memberitahu yaitu mengembangkan diri dan menjadi laki-laki atau perempuan yaitu mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut, menghormati dan merawat fisik kita masing-masing. Tidak juga hanya fisik jasmani, melainkan juga bersifat spiritual dan rohani yang pada dasarnya harus menghasilkan buah-buah roh yang baik dan benar, dan jangan terjerumus ke dalam dosa-dosa yang dapat menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Ingat itu ya anak-anak. Nah, itulah tadi contoh dari apersepsi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh motivasi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan mengenai tema materi pada hari ini, yaitu mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Melalui materi hari ini, kita diharapkan sejak dini belajar melatih diri bersikap kritis dan memilih atau memilah-milah hal-hal mendukung perkembangan kepribadian kita masing-masing dan berusaha dengan keras menghindari dan menolak hal-hal yang dapat merusak diri kita sendiri. Itu harus kalian ingat ya. Yang kedua, senantiasa bersyukur karena sebagai citranya, kita mampu bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya, baik melalui tindakan atau ucapan kita sehari-hari. Dan selanjutnya itu berusaha hidup lebih baik. Nah, selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok, dan di dalam kelompok tersebut kalian harus berperan aktif dan bekerja sama dengan baik. Apabila kalian bekerja sama dan berperan aktif di dalam kelompok, Ibu akan memberikan poin tambahan sebagai apresiasi atas keterlibatan dan kerjasama kalian. Nah, itulah tadi contoh tentang motivasi. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan baik dari sikap maupun tutur kata, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salpe.